seorang wanita pemilik toko pakaian dilaporkan menghilang pada siang hari. Dari hasil rekaman kamera pengawas di sebuah hotel, diketahui bahwa terakhir wanita tersebut terlihat bersama dengan seorang gadis muda masuk ke dalam kamar nomor 8607. Terlihat gadis muda tersebut berjalan keluar masuk beberapa kali ke dalam kamar dengan membawa sejumlah tas bagasi dan koper besar. Apakah yang telah terjadi di dalam kamar tersebut? It's the delicious story time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada hari Minggu, tanggal 8 April 2012, pihak kepolisian di distrik Tongho, kota Nanchang, provinsi Jiangxi, menerima sebuah telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa kerabatnya yang bernama Li Chumei tidak kelihatan sejak siang tadi. Chumei yang berusia 32 tahun adalah pemilik toko baju yang setiap harinya selalu membuka tokonya hingga sore dan kemudian pergi menjemput anaknya di sekolah sebelum balik kembali ke rumahnya. Tapi kali ini terasa janggal karena sudah lewat tengah malam, Chumei masih belum juga kembali ke rumah. Walaupun sebenarnya sebagai seorang wanita yang telah dewasa, masih wajar jika tidak dapat dihubungi dalam waktu kurang dari 24 jam saja. Mungkin saja handphonenya lowbat, atau sedang ada rapat dan kerjaan lain, sedang bertemu dengan pelanggan, dan sebagainya. Namun dari hasil laporan yang didapatkan, polisi merasa ada yang aneh terhadap kasus menghilangnya Chumei, sehingga malam itu juga mereka segera mengirim petugas ke toko pakaiannya untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di toko, polisi menemukan bahwa pintu toko tidak terkunci, lampu masih dalam keadaan menyala, barang-barang di dalam konter pakaian masih tertata dengan rapi, tidak ada tanda-tanda bekas pengerusakan maupun perkelahian. Uang yang ada di laci kasir juga masih utuh. Tentu saja hal tersebut semakin menimbulkan kecurigaan. Chumei tidak berada di dalam toko, namun pintu malah masih dibiarkan terbuka, bahkan sampai tengah malam. Pagi harinya, dari hasil penyelidikan terhadap semua kamera pengawas di sekitar toko, polisi akhirnya berhasil menemukan petunjuk keberadaan Chumei. Dari kamera pengawas, diketahui bahwa ternyata Chumei telah keluar dari toko pada siang harinya. Dia terlihat sedang berjalan menuju sebuah hotel yang letaknya hanya sekitar 150 meter dari tokonya. Setelah masuk ke dalam hotel, dia segera berjalan menuju ke arah lobi hotel, di mana di sana telah menunggu seorang gadis muda yang mengenakan pakaian kerja layaknya seorang wanita karir. Terdapat beberapa kertas di atas meja, di mana menandakan sepertinya mereka sedang melakukan pertemuan untuk membicarakan tentang urusan bisnis. 5 menit kemudian, pada pukul 11.40, keduanya terlihat meninggalkan lobi bersama-sama, dan dengan dipimpin oleh gadis muda tadi, Chumei berjalan naik ke lantai 6 hotel tersebut dan masuk ke kamar nomor 8607. Pada pukul 11.57, gadis muda tadi keluar sendirian dan balik kembali ke kamar pada pukul 12.03 dengan membawa sebuah koper dan kantong sampah. Pada pukul 13, untuk kedua kalinya, gadis tersebut keluar dari kamar dan 10 menit kemudian dia kembali dengan membawa sebuah tas hitam besar dan terlihat berat. Pada pukul 15, dia kembali keluar untuk ketiga kalinya dan balik kembali ke kamar 10 menit kemudian dengan membawa sebuah tas ransel besar yang berwarna hitam. Setelah itu, tidak terlihat lagi aktivitas apapun sampai dengan pukul 20 malam ketika kamar 8607 tersebut terbuka dan terlihat seorang pria tinggi yang membawa tas ransel hitam di punggungnya dan menarik koper hitam di tangan kanannya keluar dari kamar tersebut. Di belakangnya menyusul gadis muda tadi yang terlihat sedang membawa sebuah tas ransel hitam besar. Dari rangkaian kejadian yang terlihat dari kamera pengawas tersebut, polisi semakin merasa yakin bahwa Chumei kemungkinan besar telah dihabisi oleh mereka berdua. Tas berat yang dibawa oleh gadis muda tersebut pada saat masuk ke kamar untuk kedua kalinya, sepertinya itu berisi perlengkapan yang dipakai oleh mereka berdua dalam upayanya untuk menghabisi korban dan menghilangkan jejak.
Kemungkinan karena tas yang dipakai tidak cukup besar untuk membawa tubuh Chumei, sehingga pada pukul 15, gadis tersebut keluar dan membeli lagi sebuah tas ransel besar. Selama 5 jam, dari pukul 15 sampai pukul 20 malam, kemungkinan mereka sedang melakukan aksi kejahatannya di dalam kamar dan memasukkannya ke dalam beberapa tas besar yang dibawa masuk oleh gadis tersebut. Dan yang terakhir, pada saat mereka berdua keluar dari kamar, semua tas yang dibawa terlihat terisi penuh dan lumayan berat. Keduanya kemudian berjalan ke bawah untuk check out dan segera pergi dari sana. Setelah masuk kamar, Chumei juga tidak pernah lagi terlihat keluar dari sana. Hal tersebut semakin membuat yakin pihak kepolisian bahwa kejadian yang sangat buruk telah menimpanya. Polisi kemudian segera melakukan penyelidikan di kamar hotel tersebut. Namun sayangnya, dikarenakan setelah kedua tersangka keluar, kamar tersebut telah dibersihkan oleh petugas kebersihan hotel, sehingga polisi tidak mendapatkan petunjuk penting di sana. Pada saat staf kebersihan hotel membersihkan kamar, juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Polisi kemudian memanggil pakar kriminal untuk melakukan penyelidikan lebih terperinci terhadap seluruh ruangan kamar. Dari hasil penyelidikan yang kedua kali tersebut, polisi berhasil mendapatkan bukti dan petunjuk yang berharga. Terdapat 2 bercak darah pada wallpaper kamar mandi yang sepertinya telah berusaha dibersihkan oleh pelaku, namun ternyata masih meninggalkan jejak dan akhirnya berhasil ditemukan oleh penyidik dan dibawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dikarenakan di dalam kamar hanya memiliki 1 lubang saluran pembuangan air yang berada di dalam kamar mandi, sehingga andai pelaku menggunakan air untuk membersihkan bercak darah, pasti akan menggunakannya sebagai saluran pembuangan. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap saluran air tersebut, polisi akhirnya berhasil menemukan jaringan kulit manusia yang berwarna kekuningan. Dari hasil identifikasi DNA, dipastikan bahwa noda darah dan jaringan kulit tersebut adalah milik Lee Chumei. Itu berarti kecurigaan polisi selama ini benar, telah terjadi kejahatan yang serius di dalam kamar tersebut. Namun siapakah kedua tersangka tersebut? Apa hubungannya dengan korban? Dan ada kebencian dan dendam besar apakah sehingga begitu tega melakukan semua itu? Berdasarkan kamera pengawas dan juga dari staf hotel, diketahui bahwa tersangka pria berusia sekitar 30 tahunan dengan tinggi 170-an cm dengan badan yang lumayan besar dan tegap. Sedangkan tinggi tersangka wanita sekitar 165-an cm, kelihatan masih muda dan tidak lebih dari 20 tahunan. Dari catatan pendaftaran hotel saat check-in di kamar 8607, diketahui bahwa pria tersebut bernama Lee Xiaoshe, berusia 18 tahun. Polisi segera menelusuri alamat yang terdaftar di hotel dan berhasil menemukan rumah Lee Xiaoshe, namun saat itu dia sedang tidak berada di rumah. Xiaoshe diketahui adalah seorang anak muda pembuat masalah yang sering bolos sekolah dan suka bermain di luar selama berhari-hari tidak pulang, sehingga polisi saat itu belum bisa menemukan keberadaannya dengan cepat. Walaupun sejak awal polisi merasakan keraguan karena dari ciri-ciri Xiaoshe yang bertubuh kecil dan kurus sangat tidak sesuai dengan sosok pria yang terlihat di kamera pengawas hotel. Namun mereka tetap menunggunya pulang untuk dilakukan interogasi terhadapnya dan berharap dia dapat memberikan petunjuk yang berguna terkait kasus Chumei. Pihak kepolisian tidak berhasil menemukan informasi penting dari panggilan telepon terakhir Chumei sebelum dia pergi ke hotel. Mereka juga menyelidiki tentang kehidupan pribadinya dan juga mengenai keadaan keuangannya. Lee Chumei yang berusia 32 tahun adalah seorang janda beranak 1 yang tinggal bersama putrinya. 10 tahun yang lalu, Chumei meninggalkan kampung halamannya di Hunan dan pindah ke kota Nanchang bersama putrinya. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi berhubungan dengan suaminya. Dia kemudian bekerja keras di kota Nanchang demi untuk memberikan penghidupan yang terbaik untuk putrinya. Chumei tidak mempunyai banyak teman, tidak banyak bergaul, dan juga tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain. Namun beberapa tahun belakangan ini, dia dikabarkan sedang dekat dengan seorang pria yang berusia 15 tahun lebih tua darinya.
Hubungan mereka tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena pria tersebut masih berstatus sebagai suami orang dan bahkan mempunyai seorang putra yang telah berusia 18 tahun. Pria yang bernama Ting Ta-ching tersebut selalu memberikan dukungan keuangan kepada Chu Mei, termasuk toko pakaiannya yang dikabarkan juga adalah hasil pemberian dari Ta-ching. Berdasarkan informasi tersebut, polisi mencurigai adanya keterkaitan kasus kematian Chu Mei dengan pria tersebut. Terlebih lagi, setengah jam sebelum Chu Mei keluar dari tokonya, dia menerima telepon dari Ta-ching. Walaupun dari hasil rekaman kamera pengawas, tidak ditemukan adanya persamaan bentuk tubuh antara tersangka dengan Ta-ching. Namun 2 hari sebelum kematian Chu Mei, polisi mendapati bukti transfer dari rekening Ta-ching ke orang lain dalam jumlah yang lumayan besar. Mungkin saja Ta-ching membayar orang untuk menghabisi Chu Mei. Dari hasil interogasi dan penyelidikan lebih lanjut, ternyata itu hanyalah transaksi bisnis biasa yang dilakukan oleh Ta-ching kepada rekan bisnisnya, sehingga dengan segera Ta-ching pun dikeluarkan dari daftar tersangka. Dari keterangan yang diberikan oleh Ta-ching, diketahui bahwa hubungannya dengan istrinya sudah sejak lama tidak berjalan dengan baik. Mereka masih mempertahankan pernikahan karena memikirkan perasaan anak mereka yang telah berusia 18 tahun tersebut. Hubungannya dengan Chu Mei sangatlah dekat, sehingga setelah mengetahui kemungkinan besar telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap diri Chu Mei, Ta-ching menyatakan kesediaannya dengan mengajukan diri untuk membesarkan anak Chu Mei. Dari kamera pengawas hotel diketahui sebelum masuk ke kamar 8607, saat itu Chu Mei sedang membawa sebuah tas di tangan kirinya yang berisi beberapa kartu ATM yang selalu dibawa dan dimasukkan ke dalam tasnya. Dari catatan penggunaan kartu ATM Chu Mei, diketahui pada sore di hari kejadian, terjadi transaksi pengambilan uang dari salah satu kartunya sebesar 20.000 yuan atau sekitar 44 juta rupiah. Namun sayangnya, kamera pengawas mesin ATM di mana uang tersebut ditarik keluar kebetulan rusak, sehingga tidak diketahui siapa yang telah mengambil uang dari kartu ATM Chu Mei. Dari hasil penyelidikan terhadap kedua bercak darah yang ditemukan di kamar mandi, berhasil diketahui bahwa salah satunya adalah darah milik Chu Mei. Namun satunya lagi adalah milik seorang pria pengangguran berusia 34 tahun bernama Ali. Ciri-ciri fisik Ali sangat mirip dengan pria yang menjadi tersangka yang terpantau oleh kamera pengawas hotel. Seminggu yang lalu, Ali diketahui menginap di dalam kamar tersebut, sehingga kecurigaan polisi kepadanya semakin besar. Polisi berasumsi bahwa Ali yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan kemungkinan mengenal Chu Mei dan telah mengincarnya sejak lama. Dia menyewa kamar hotel yang dekat dengan toko pakaian Chu Mei dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dia kemudian mencari seorang wanita muda untuk membantunya dalam menjalankan aksinya. Setelah tiba di dalam kamar, dia menghabisi Chu Mei dan mengambil uangnya, kemudian bergegas pergi dari sana. Namun terdapat keraguan, karena andaikan sejak awal Ali mengincar uang yang dimiliki Chu Mei, kenapa hanya mengambil sebesar 20.000 yuan saja? Seharusnya dia mengetahui Chu Mei memiliki uang lebih dari itu, dan dia bisa saja mendapatkan atau meminta uang tebusan lebih dari itu. Ali hanyalah seorang penjahat kecil yang melakukan penipuan dan pencurian. Bagaimana bisa dia melakukan kejahatan sebesar itu? Polisi kemudian mencari Ali dan berhasil menemukannya. Dari keterangan yang diberikan, Ali mengaku memang ada menginap di dalam kamar hotel tersebut. Dia mengatakan saat itu tangannya secara tidak sengaja teriris dan berdarah ketika sedang mengupas buah-buahan. Tentu saja keterangannya tidak dipercaya begitu saja oleh pihak kepolisian. Namun dari hasil keterangan teman-temannya, diketahui bahwa pada hari kejadian, Ali sedang berkumpul bersama mereka dan melakukan permainan mahjong seharian. Dikarenakan Ali memiliki alibi yang kuat, sehingga untuk sementara, penyelidikan kepolisian kembali menemui jalan buntu. Sementara itu, polisi yang sedang melakukan pengawasan terhadap rumah Xiaoshe akhirnya berhasil melihatnya pulang ke rumah. Xiaoshe pun ditahan dan diinterogasi. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu,
kartu identitasnya telah dipinjam oleh teman sekelasnya yang bernama Huang Wenwen. Ketika polisi menunjukkan foto dan video yang diambil dari kamera pengawas kepadanya, dia dengan segera mengenali dan membenarkan bahwa gadis itu adalah temannya yang bernama Wenwen tersebut. Polisi kaget mendengar kabar tersebut karena gadis yang kelihatan sangat santai dan tenang dalam melakukan aksinya ternyata hanyalah seorang gadis SMA berusia 16 tahun. Bagaimana bisa dia terlibat dalam kejahatan yang begitu kejam tersebut? Dari hasil penyelidikan terhadap kehidupan pribadi Huang Wenwen, akhirnya polisi mengkaitkannya dengan seorang pria yang merupakan pacar Wenwen bernama Kong Lei. 4 hari setelah kejadian, pada tanggal 12 April 2012, polisi berhasil menemukan keberadaan kedua tersangka dan segera melakukan penangkapan di sebuah hotel di kota Nanchang. Di dalam kamar hotel, polisi juga berhasil menemukan dan menyita beberapa barang bukti yang belum sempat dibuang oleh kedua tersangka. Di antaranya sebuah gergaji mesin, sebuah palu, dan beberapa petunjuk dan barang bukti lainnya. Dihadapkan pada berbagai bukti tersebut, akhirnya kedua tersangka mengakui dan menceritakan semua proses terjadinya kejahatan terencana yang telah mereka lakukan terhadap Chu Mei. 2 hari sebelum kejadian, pada tanggal 6 April 2012, Kong Lei membeli sebuah kartu telepon acak dan memberikannya kepada Wenwen agar dapat digunakan untuk menghubungi Chu Mei dengan alasan mau menyewa salah satu etalase di toko pakaiannya untuk berjualan. Kong Lei kemudian menyewa sebuah kamar di hotel dekat toko Chu Mei dengan menggunakan kartu identitas yang dipinjam Wenwen dari temannya. Pada tanggal 8 April 2012, Wenwen menelpon Chu Mei untuk membicarakan tentang pembayaran sewa etalase. Dia mengatakan sedang berada di hotel dan meminta untuk bertemu dengan Chu Mei di lobi hotel tersebut. Chu Mei yang tidak menyadari akan bahaya yang mengintainya dan berpikir hanya butuh waktu sebentar saja, akhirnya tanpa mengunci tokonya, langsung datang ke hotel untuk bertemu dengan Wenwen. Dengan alasan uang ada di kamar di lantai 6, Wenwen meminta agar Chu Mei ikut dengannya ke atas. Chu Mei yang tidak curiga sama sekali, akhirnya mengikutinya dan masuk ke dalam kamar 8607. Setibanya di dalam kamar, Kong Lei langsung memukulinya, sedangkan Wenwen yang menggeledah tas Chu Mei berhasil menemukan 2 kartu ATM. Di bawah tekanan, Chu Mei terpaksa memberikan nomor PIN kedua kartunya. Wenwen kemudian keluar menuju ke mesin ATM terdekat dan berhasil menarik keluar uang sebesar 20.000 yuan. Kong Lei menghabisi Chu Mei dengan menggunakan seutas tali dan membawanya ke dalam kamar mandi. Kong Lei kemudian mengeluarkan gergaji mesin yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mulai melakukan aksinya. Dengan dilapisi oleh handuk dan kain yang tebal, mereka memasukkannya ke dalam beberapa tas dan koper. Setelah selesai, dengan menggunakan air, mereka mencoba untuk menyiram dan membersihkan tempat kejadian, terutama pada bagian kamar mandi, sebelum akhirnya berjalan keluar dengan tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas hotel. Dengan menaiki taksi, mereka menuju ke sebuah danau yang terletak tidak jauh dari kota Nanchang dan membuangnya di sana. Ada dendam besar apakah yang membuat Kong Lei dan Huang Wenwen tega melakukan itu semua? Apakah hanya demi uang sebesar 20.000 yuan saja? Kong Lei berusia 26 tahun yang lahir pada tahun 1986 adalah anak kedua dari keluarga dengan kondisi keuangan yang cukup berada. Dia dan kakak perempuannya hidup serba berkecukupan. Orang tua mereka memiliki berbagai usaha dan banyak aset rumah mahal. Pada tahun 2010, Kong Lei menikah dengan seorang guru yang juga merupakan mantan teman sekelasnya sewaktu di SMA. Dia diberikan modal ratusan ribu yuan oleh orang tuanya untuk membuka usaha toko buku komik dengan menyewa tempat di kota Nanchang. Pemilik tempat tersebut adalah Li Chu Mei. Selain uang sewa, dia juga harus memberikan 20.000 yuan sebagai deposit jaminan sewa tempat. Sepinya usaha ditambah dengan Kong Lei yang tidak pandai dalam mengatur keuangannya, membuat usahanya semakin lama semakin mengalami kemunduran. Setelah lebih dari setahun, Chu Mei yang merasa biaya sewa di tempat lain sudah sangat tinggi, sehingga dia pun menyatakan keinginannya untuk menaikkan sewa juga
apabila nanti Kong Lei mau meneruskan sewa ke depannya. Saat itu kebetulan Kong Lei yang memang sudah tidak berniat untuk meneruskan usahanya, malah mengatakan dia mau berhenti saja saat itu dan meminta agar sisa uang sewanya yang masih lama untuk dipotong dan dikembalikan kepadanya. Namun sayangnya, Chumei tidak menyetujuinya dan tidak mau mengembalikan kepadanya. Karena tidak diperbolehkan, Kong Lei kemudian menyatakan keinginannya mau meneruskan sisa sewanya kepada orang lain saja. Chumei tidak mengizinkannya karena perjanjian awal memang tidak boleh memindah tangankan maupun menyewakannya kepada orang lain. Negosiasi dilakukan beberapa kali, namun Chumei tetap dengan pendiriannya. Kong Lei merasa Chumei terlalu keras kepala, tidak menunjukkan sikap persahabatan sama sekali. Setelah perdebatan yang sengit, akhirnya Chumei setuju untuk mengembalikan sisa biaya sewa yang telah dibayarkan Kong Lei. Namun biaya deposit sebesar 20.000 yuan tidak dikembalikan, dan perjanjian sewa-menyewa pun dibatalkan. Setahun kemudian, ketika Kong Lei melewati depan bekas tempat sewanya, dia melihat adanya pengumuman untuk menyewakan tempat tersebut. Hal itu membuatnya teringat dengan kejadian dulu, sehingga membuatnya merasa sakit hati dan dendam. Uang 20.000 yuan bukanlah masalah besar baginya, namun dia tidak dapat melupakan perlakuan Chumei kepadanya, sehingga dia mengajak Huang Wenwen untuk membantunya dalam melakukan aksi kejahatannya. Setelah pencarian selama 3 hari berturut-turut di lokasi danau yang diberitahukan oleh Kong Lei dan Wenwen, akhirnya polisi berhasil menemukan sebuah tas besar yang berisi bagian tubuh manusia. Namun anehnya, dari hasil tes DNA yang dilakukan, itu bukanlah bagian tubuh milik Chumei. Polisi yang melakukan penyisiran lebih intensif akhirnya berhasil menemukan beberapa tas dan koper lainnya yang setelah digabungkan ternyata itu adalah bagian tubuh milik 2 wanita yang berbeda. Satunya adalah milik Chumei, namun satunya lagi masih menjadi misteri bagi pihak kepolisian. Berdasarkan luka dan penyebab kematiannya, tempat pembuangan, penggunaan alat yang sama, modus operandi atau perlakuan yang sama terhadap korban, membuat pihak kepolisian segera menginterogasi Kong Lei dan Wenwen untuk mengetahui keterlibatan mereka dan juga identitas wanita selain Chumei tersebut. Wenwen yang diinterogasi di ruang terpisah akhirnya mengakui dan menjelaskan siapa sosok wanita tersebut. Dia mengatakan bahwa wanita tersebut adalah teman sekelasnya yang bernama Wen Qing yang dihabisi oleh Kong Lei sekitar setengah tahun yang lalu. Dari pengakuan ini, akhirnya semua kebenaran di balik kasus tersebut terbongkar juga. Huang Wenwen lahir pada bulan Februari 1996, berasal dari keluarga sederhana. Setelah ayahnya meninggal dunia, dia hanya hidup berdua dengan ibunya saja sejak masih kecil. Mungkin dikarenakan tidak adanya figur seorang ayah menyebabkan dirinya tumbuh menjadi anak yang nakal dan tidak dapat diatur oleh ibunya. Sejak masih duduk di bangku sekolah SMP, dia mulai sering bolos sekolah dan pergi ke toko milik Kong Lei untuk membaca komik. Karena kurangnya kasih sayang seorang ayah dan seringnya mereka bertemu, membuat Wenwen mulai menyukai Kong Lei. Dia merasakan perhatian yang tidak didapatkannya selama ini dari orang lain, dan akhirnya mereka pun berpacaran. Walaupun Kong Lei masih berstatus sebagai suami orang, namun dia tetap menjalin hubungan dengan Wenwen secara diam-diam. Setelah tamat SMP di usia yang ke-14, Wenwen yang meneruskan sekolahnya di sekolah kejuruan, bertemu dengan seorang gadis yang bernama Wen Qing. Mereka berdua tinggal di asrama yang sama, memiliki banyak kesamaan, dan akhirnya menjadi teman akrab. Namun hubungan pertemanan mereka tidak disetujui oleh Kong Lei yang merasa bahwa Wen Qing akan memberikan pengaruh buruk kepada Wenwen. Pada tanggal 23 Oktober 2011, Kong Lei meminta Wenwen agar membawa Wen Qing untuk datang bermain ke kamar hotel di mana dia menginap. Tanpa banyak kecurigaan, mereka berdua pun tiba di dalam kamarnya. Namun ketika Wenwen yang saat itu keluar dari kamar mandi, kaget melihat tubuh Wen Qing yang terbungkus selimut terbujur kaku di atas tempat tidur dengan bekas luka cekikan pada lehernya. Kong Lei berkata bahwa Wen Qing adalah seorang gadis perokok yang nakal dan menyukai minuman keras. Hal tersebut akan membuat Wenwen terpengaruh dan mengikuti perilaku buruknya kelak,
karena itu dia pun menghabisinya. Dia mengancam Won-won agar tidak memberitahukannya kepada orang lain, dan bahkan menyuruhnya membeli sebuah mesin gergaji dan beberapa tas besar. Tubuh Wenqing kemudian dibuang ke dalam danau. Setelah kejadian tersebut, Kong Lei selalu mengancam Won-won dengan mengatakan bahwa dia harus mengikuti apapun yang dikatakan olehnya, karena Won-won juga terlibat di dalam hal tersebut. Apabila Kong Lei ketahuan dan tertangkap, maka Won-won juga pasti tidak akan luput dari hukuman. Won-won yang saat itu masih berusia 15 tahun merasa takut, sehingga hanya bisa mengikuti semua keinginan Kong Lei. Setelah semua kejadian tersebut terungkap, istri Kong Lei yang bekerja sebagai seorang guru sekolah dasar di kota Nanchang merasa sangat terpukul dan sakit hati mengetahui bahwa suaminya telah berbohong kepadanya. Kong Lei yang selama ini dikenalnya sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab, yang telah menjalin hubungan dengannya sejak 7 tahun yang lalu, dan bahkan baru saja menikahinya, ternyata tidak hanya memiliki hubungan spesial dengan seorang siswi berusia 16 tahun, tapi juga telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap 2 orang wanita. Pada tanggal 9 Mei 2013, Pengadilan Menengah Rakyat Kota Nanchang, Provinsi Jiangxi, menyatakan Kong Lei terbukti bersalah telah sengaja melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Huang Wenwen hanya diberikan hukuman 7 tahun penjara karena terbukti telah membantu Kong Lei dalam melakukan kejahatannya. Setelah putusan pengadilan, pihak kepolisian beberapa kali mengunjungi Kong Lei untuk mengetahui lebih jelas alasan dia bisa berubah menjadi seorang yang begitu kejam. Ternyata Kong Lei yang berasal dari keluarga kaya raya selama ini tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya, yang hanya sibuk dengan usahanya dalam membangun kerajaan bisnis keluarganya. Sejak kecil, Kong Lei terkenal di sekolah sebagai anak yang bertindak sesuka hatinya, karena orang tuanya tidak pernah berusaha untuk mengaturnya. Kebiasaan tersebut terbawa sampai dia masuk kuliah, di mana saat dia terobsesi dengan kekerasan dalam dunia anime dan permainan video game, dia pun mempraktekkannya di dunia nyata dengan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semua masalahnya. Saat Wenqing terbunuh, dia juga merasakan ketakutan akan ketahuan dan tertangkap. Namun seiring berjalannya waktu, karena tidak ada yang melaporkan soal kehilangan Wenqing, keberaniannya pun semakin hari semakin bertambah besar, sehingga setengah tahun kemudian dia melakukan aksi kejahatannya kembali. Demikianlah cerita tentang kisah seorang pemilik toko pakaian yang malang di kota Nanchang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah penyebabnya hanya karena masalah uang sejumlah 44 juta rupiah? Atau mungkin pelakunya saja yang terlalu emosi dalam menanggapi masalah sewa menyewa tempat? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJLicious Stories. Bye-bye.